Halo gengs, Koca. Jadi hari ini kita bakal lihat-lihat mouse dari tahun 2021 ini dan bahas saja favoritnya itu yang mana. Ada beberapa mouse yang udah dari tahun 2020 akhir gitu, tapi gue bakal tetap masukin aja karena gue ngerasa itu masih layak lah untuk dibahas. Oke, karena mouse ini bisa dibilang lebih simple daripada keyboard. Kalau keyboard kan ada size-nya beda-beda gitu kan, ada 60, 65, 75, TKL gitu-gitu, dan setiap orang juga sukanya beda-beda, makanya gua rasa harus dibahas lebih detail gitu. Tapi kalau mouse gua rasa lebih simple aja, jadinya kita bakal turunin ke top 5 aja yang gua suka di tahun ini, dan ya, kita bakal mulai dari yang nomor 5 dulu. Jadi yang nomor 5 untuk gua adalah Phanteks XD5. Ini mereka punya yang versi Ergo-nya. Ini bisa dibilang agak sedikit kekecilan sih buat gua. Dan juga tangan-tangan di atas 18 cm. Terus kalau kalian suka pegangnya palm grip, ini udah pasti kekecilan. Tapi ya pastinya juga ada orang yang tangannya memang size-nya sedikit kecil gitu. Dan mereka kalau suka Ergo, ini bisa jadi pilihan yang oke. Dari segi desain juga udah cukup keren, nggak ada bolong-bolongnya. Ini pasti bisa jadi nilai plus buat kalian yang nggak suka bolong-bolong. Dengan logo mereka juga yang kecil di bawah ini. Mousepad mereka udah pakai PTFE yang udah cukup tebal, dan untuk glide-nya juga udah halus-halus aja. Dan semuanya ini beratnya di 74 gram. Hal yang gua nggak suka paling dia punya colokan USB-C itu agak sedikit dalam ya, jadi kita nggak bisa pakai kabel-kabel yang lain gitu. Kita mesti pakai kabel bawaannya, jadi jangan hilang. Ini juga sama kayak mouse-nya si Press Play Icarus kemarin, itu juga kita nggak bisa pakai kabel USB-C yang lain. Kalau si Press Play Icarus ini sih gua rasa masih di bawahnya si Phanteks XD5 ini sih. Overall dari build kualitasnya gitu, kayak sebagai mouse kalau kalian pegang dua-duanya, ini bisa kerasa lebih kayak kurang premium gitu, kayak sedikit murahan aja. Dia punya fit PTFE juga masih warna hitam, dan dia nggak ada tempat slot untuk masukin dia punya dongle, dan jujur aja itu lumayan menyebalkan sih, kita nggak bisa taruh dongle-nya di mouse-nya, dan jujur aja gue udah hilang dongle-nya. Jadi gue udah nggak bisa pakai ini lagi. Jadi makanya karena itu gue lebih pilih si Phanteks XD5 ini daripada si Press Play. Di sini gue nggak bakal ngomongin soal sensor performance dan lain-lainnya gitu, karena semua mouse yang gue bakal mention itu performance-nya udah nggak ada masalah sih, kita nggak perlu pertanyakan mereka punya performance. Oke, lanjut. Yang keempat adalah Cooler Master MM720. Nah, ini adalah mouse yang pertama kali gue lihat tuh gue rasa kayak oke, menarik, lucu gitu, tapi gue yakin ini pasti bukan buat gue sih. Tapi pas pertama kali gue coba itu enak banget. Gue juga ada bilang kayak gitu di review gue kemarin ini, dan ya, gue juga sempat jadiin ini sebagai mouse keseharian gue. Dan ini juga sebenarnya mouse dari 2020 akhir gitu sih, tapi gue baru cobain di tahun 2021 ini. Dan gue lihat kayak kurang hype gitu loh, kayak kurang banyak orang yang ngomongin. Jadi walaupun mouse ini kecil, tapi kalian bisa lihat dia punya belakang itu cukup gendut lah. Jadi kita bisa taruh kita punya telapak tangan di sana. Kalau dibandingin sama si Phanteks XD5 tadi, dia bawahnya agak sedikit runcing ke bawah. Jadinya telapak tangan kita tuh nggak terlalu ada support. Jadi kalau kalian lihat sebelah-sebelahan, walaupun mouse si Cooler Master ini tuh kelihatan lebih kecil, tapi kalau kalian pegang, kalian bakal ngerasa ini kayak lebih besar gitu. Karena lebih ada pegangan. Nah, alasan gua sedikit jarang pakai mouse ini tuh karena dia masih ada kabel. Nah, kabelnya itu bukan jelek gimana gitu, ini kabelnya ringan, dan kalau misalkan kita pakai banji gitu bakal kerasa enak banget. Tapi gua lebih pilih wireless karena lebih simple aja sih. Kita nggak ada kabel di meja, dan mungkin gerakan mouse kita juga jadinya lebih luas. Dan juga dalam segi performa sih bisa dibilang antara kabel dan juga wireless itu nggak terlalu ada bedanya lah. Tapi mouse ini gokil banget. Gue tetap bisa rekomen ke orang-orang yang tertarik sama yang satu ini. Dan kalau kalian nggak apa-apa sama kabel, gue rasa kalian bisa suka juga sih sama mouse ini. Ini beratnya cuma di 50 gram gitu. Jadi begitu pegang ini, pegang yang lain itu bakal kerasa berat banget. Jadi ya, nomor 4. Yang ketiga itu adalah Rexus Daxa R3 Pro Wireless. Dan ini adalah bentuk mouse yang kecil juga, tapi dia bentuknya ambidex gitu.
Ini gua rasa bakal cocok untuk orang yang suka claw grip dan juga fingertip. Gue pribadi pakai fingertip di mouse ini, biasanya gue pakai claw grip. Tapi di sini nih gue rasa lebih nyaman kalau pakai fingertip. Dari segi build quality juga gue rasa ini jauh lebih bagus daripada si Fantech tadi dan juga si Press Play Icarus. Kalau gue kasih kalian tiga-tiganya dan kalian cobain satu-satu pegang-pegang gitu, gue yakin kalian pasti bisa setuju kalau si Rexus ini kualitasnya lebih bagus. Mousefit PTF ini juga udah besar dan lebih tebal daripada yang lain, dan untuk glide-nya sih gua nggak ada masalah sama sekali. Beratnya ini di 73 gram kalau pakai yang cangkang bolong-bolong ini, tapi kalau kalian nggak suka yang bolong-bolong, takut kotor atau gimana gitu, mereka juga ada yang nggak bolong-bolong di boxnya udah include, dan itu bakal naikin beratnya ke 75 gram. Secara keseluruhan gue suka banget sama mouse ini, gue bisa pakai ini jadi daily driver, nggak ada masalah. Mungkin untuk orang-orang yang mungkin tangannya gede banget, bisa serasa kekecilan ya, tapi itu ya balik lagi ke gaya pegang mouse kalian itu kayak gimana. Untuk fingertip sih ini enak banget. Oke, yang kedua gue mau kasih ke Pulsar Super Glide, yang menurut gue sih ini adalah salah satu mouse yang menarik banget di tahun ini. Yang jelas ini keren karena dia pakai Mousefit Tempered Glass, dan ini bakal kasih kita glide yang halusnya itu udah nggak karuan lagi. Tapi selain itu gue rasa ini juga mempunyai desain yang keren banget dan super nyaman di tangan-tangan yang besar-besar kayak gue, terutama kalau kalian pakai palm grip atau claw grip, ini tuh bakal enak banget. Walaupun gue lebih suka ambidex, tapi ini bentuknya ergo, tapi ini ergonya tuh enak banget. Dan gue juga ada satu lagi ergo yang gue suka, yang sebenarnya bentuknya mirip juga sih, yaitu adalah Daxa Air Pro Wireless, yang sayangnya ini udah nggak produksi lagi. Menurut gue ini adalah mouse ergo yang lumayan paling enak sih, dan ya sayang aja mereka udah nggak ada produksi lagi, dan gue juga udah memang tanya ke Rexusnya kalau mereka bener-bener nggak lanjutin ini lagi. Jadi kalau kalian udah punya, ya simpen aja karena ini best. Tapi ya nggak apa-apa karena kita udah ada si Pulsar ini dan mereka bentuknya juga mirip-mirip banget. Kalau kalian nggak pengen ada kabel dan kalian nggak terlalu peduli sama tempered glass-nya, kalian bisa pilih yang X-Lite Wireless aja. Yang sebenarnya sih gue belum pernah cobain ya, tapi karena dia shape-nya sama, bentuknya sama yang ini, jadi gue masih merasa nyaman untuk rekomendasiin ke kalian. Desainnya juga unik, ini ada bolong-bolong di bawahnya yang bakal bikin beratnya itu ini di 60 gram. Jadi ya mantep. Oke, jadi untuk mouse nomor 1 favorit gua di tahun ini, gua rasa sih kalian udah tahu jawabannya, yaitu adalah Logitech G Pro X Super Light. Oke, jadi ini bukan mouse 2021 sih, ini udah di akhir 2020 gitu. Tapi gue bakal tetap include aja karena ini adalah mouse yang selalu gue balik lagi gitu. Kalau gue lagi review mouse, terus udah selesai reviewnya, kadang gue suka pakai bentar, tapi gue suka balik lagi sama si mouse ini. Ada sesuatu dari bahannya gitu, materialnya yang dipakai yang enak banget di tangan gue. Dia punya bentuk juga sangat nyaman untuk claw grip, dan juga dia punya berat itu yang selalu bikin gue langsung kayak pengen terus pakai yang ini. Dan sebenarnya ini juga bisa dibilang mouse lumayan ajaib sih, karena dia pertama wireless, jadi dia ada baterai ya di dalam. Abis itu dia size-nya besar dan juga nggak bolong-bolong, tapi mereka bisa tetap di 60 gram. Contoh si Rexus ini adalah mouse yang lebih kecil, ada bolong-bolongnya juga, dan juga sama ada baterainya, tapi tetap lebih berat 10-an gram gitu. Jadi ini lumayan ajaib sih. Jadi ya inilah gue punya nomor 1, dan ini warna putih, keren sih. Gue jadinya lebih suka mouse warna putih sejauh ini. Kalau warna hitam kayak gimana gitu, warna putih keren banget. Dan ya itu aja gue punya top 5. Ada lagi satu mouse yang beberapa dari kalian tanya, yaitu adalah Press Play Nova, yang gue juga ada di sini. Dan ini tuh sebenarnya cuman rebrand dari si Sades Oculus gitu. Dan gue pikir karena cuma rebrand doang, jadinya kurang menarik lah untuk dibahas karena itu bukan sesuatu yang kita belum pernah lihat gitu. Dan udah banyak juga review-review si Sades Oculusnya di YouTube sana. Jadi kalau kalian tertarik sama yang ini, kalian bisa cek reviewnya yang Sades itu, karena mereka sama persis, dia punya sensor juga sama. Jadi ya, kayak gitulah. Oke, itu aja gua rasa. Kasih tahu gua kalian pendapatnya seperti apa soal top 5 ini. Siapa tahu kalian punya number 1 yang lain. Mungkin kalian nggak setuju sama yang ini, yang itu. Pokoknya kasih tahu aja di komen di bawah. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.